Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa tentunya ya, penuh berkat. Apapun yang terjadi selalu luar biasa gitu ya. Biarpun di rumah belum selesai cucian dan masakan, tolong ibu-ibu tetap luar biasa ya. Bapak-bapak nanti jangan banyak nuntut ya kalau pulang ke rumah, pulang gereja, kalau cucian dan masakan belum selesai ya. Karena saya mengalami hal yang sama, kalau pagi-pagi itu agak sedikit membuat saya naik beberapa oktav gitu ya. Apalagi kalau belum bangun ya, saya nggak tahu Bu Sulasi mengalami hal yang sama? Sama ya Bu ya, tapi tetap dalam sukacita ya kan. Tetap pikirannya adalah melayani keluarga gitu ya. Sama saya juga ya, naik beberapa oktav kalau pagi-pagi, apalagi hari Minggu gitu ya. Karena habis malam mingguan hari Minggu. Ya kan? Jadi kalau bangun tidur Gerin, Jesse termasuk bapaknya gitu. Itu hal yang biasa. Saya pikir kayaknya ibu-ibu ngalamin hal yang sama, tapi tetap puji Tuhan ya. Bersyukur kenapa? Karena masih tetap bisa hadir di gereja, ya kan? Walaupun sedikit terlambat atau tadi di rumah suaranya naik beberapa oktav. Kalau saya tadi latihan di rumah, karena hari ini saya bertugas jadi WL, saya latihan dulu ya, supaya agak naik sedikit gitu ya. Mudah-mudahan tensinya nggak ikut naik ya ibu-ibu ya. Oke, sarapan tetap jalan? Tetap ya, jangan sampai terlewatkan sarapannya apapun itu ya, dalam bentuk apapun itu. Ya, bersyukur sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya di hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita, penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur tentunya. Dari pagi kita bisa bangun, menikmati udara pagi ya, dingin-dingin yang luar biasa, tetapi Tuhan berikan kesempatan itu untuk kita masih bernafas dan bertemu satu dengan yang lain. Mazmur 30 ayat 2-3 mengatakan bahwa Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liangku. Amin. Mudah-mudahan ini adalah ayat kita untuk terus percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita akan mulai ibadah kita. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Karena berkat kemurahan Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Karena berkat kemurahan Tuhan juga kita bisa hidup dan bangun pada pagi hari ini. Kita pujikan berkat kemurahan. Kita pujikan kembali dari awal.
aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ada karena Engkau teramat baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi indah ya Tuhan, menjadi persembahan yang baik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Haleluya, amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Ya, kita pujikan dari NP nomor 3, haleluya, puji Tuhan. Pujilah Tuhan atas kasih mulia, Yesus anak yang mati bagi manusia. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Pujilah Tuhan atas Roh Kudus yang mengangkat jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Ucapkan syukur atas anak domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Dan kami, oh penuhi kalbu dengan kasih dan api kuasa Roh-Mu. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 23. Bapak Ibu kami mohon untuk bangkit berdiri, kita membacakan Alkitab. Kita bacakan bersama-sama dari ayat 15 sampai dengan 23 secara bersama-sama. 1, 2, ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, kalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Demikian baca Alkitab yang nanti akan kita dengarkan dari bawaan firman Tuhan oleh Bapak Sri Dadi. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu seringkali kita datang dengan berbagai macam masalah dalam hidup kita, namun kita percaya karena Tuhan memegang tangan kita. Pada saat kita mengatakan bahwa diri kita sudah berserah, ya, maka serahkanlah, ya. Jadi kadangkala kita berserah, duduk di kaki Tuhan, tapi kuknya masih di pangku, gitu ya. Itu seringkali. Padahal kita mengatakan bahwa Tuhan, kuserahkan semua masalah hidupku kepadamu, gitu ya. Tetapi seringkali kita duduk, tapi tetap di pangku masalahnya. Ya, terkadang saya juga sama. Dan Tuhan selalu ingatkan bahwa kalau mau diserahkan, serahkan. Gitu ya. Jadi kalau diserahkan, duduk jangan di pangku lagi ya Bapak Ibu. Semua persoalan hidupnya, serahkan saja. Gitu ya. Ya. Kita pujikan, ku tak akan menyerah. Pujian ini sungguh luar biasa. Mari kita sama-sama pujikan dengan sungguh-sungguh. Bahwa hidup kita tidak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari
rencana. Mari kita bersahabat bersama-sama. Biarlah pujian ini mengingatkan kami untuk kami terus berserah kepada kuasa-Mu. Apapun yang terjadi, yang sedang dan akan kami alami, bahwa Engkau tidak pernah ada rencana yang jahat bagi umat-Mu. Tapi biarlah segala tantangan hidup yang sedang dan akan kami alami, kami belajar menyerahkan ke tangan kuasa Engkau. Karena kami yakin Engkau penguasa dunia dan surga. Karena itu Tuhan, kami menghadap Engkau dengan kerendahan hati. Juga mohon pengampunan jika ada salah, dosa di dalam kehidupan kami. Baik yang kami sengaja atau di luar kesengajaan kami. Ampuni Tuhan, karena Engkau berlimpah pengampunan. Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terus dalam pemulihan kesehatannya. Kami ingat anak Ibu Rapi, adik Levin. Kami ingat akan tangan Calvin. Kami ingat akan Opa Monium yang saat ini kesehatan mereka terganggu. Biarlah Tuhan Engkau menjamah, Engkau memulihkan saudara-saudara kami, anak-anak kami. Sehingga dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau boleh melawatnya. Atau mungkin di antara kami ini Tuhan yang sedang beribadah, kesehatan kami kurang. Tapi kami boleh melangkah, boleh memuji, menyembah Engkau. Angkatlah Tuhan sakit penyakit kami. Karena bersama-Mu Tuhan kami kuat. Bersama-Mu Yesus kami boleh melalui dan menang mengatasi segala perkara. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan anak-anak kami, kaum muda, remaja, dengan segala tantangan, problema yang mereka hadapi. Tuhan, selalu mereka belajar melibatkan Engkau, mengandalkan Engkau. Karena kami yakin tatkala keputusan-keputusan anak-anak kami yang ambil menyenangkan hati-Mu. Ampuni mereka Tuhan jika saat ini sedang jauh, sedang meragukan kuasa-Mu. Biarlah kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus terus membangun iman anak-anak kami, semakin belajar mengandalkan Engkau. Apapun itu pergumulannya, baik studinya, sekolahnya, pelayanannya, teman hidupnya, dan harapan-harapan yang lain, berkatilah Tuhan anak-anak muda, kaum remaja di gereja-Mu ini. Kami ingat juga para orang tua kami, para senior kami, dengan tantangan terkhusus kesehatan. Tuhan menjamah, memberikan hikmat kekuatan, sehingga orang tua kami meskipun kadang fisiknya terganggu, tapi rohaninya terus hikmat, terus mendapatkan kekuatan dari Engkau. Karena seperti firman-Mu, pada masa tuaku Engkau terus menggendong aku. Dan kami tetap produktif menghasilkan buah terus di masa lanjutku. Biarlah Tuhan itu terjadi pada orang tua kami, pada senior kami. Tuhan juga berkati segala aktivitas program-program di gereja-Mu sekarang ini. Sehingga kami semakin kuat kesatuan tubuh kami di dalam Engkau. Sehingga kami saling membangun, saling bertumbuh di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami ingat juga akan bangsa dan negara kami, akan gabungan gereja baptis kami. Berkatilah Tuhan dengan segala tantangan di era sekarang ini. Kiranya hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan memimpin mereka. Ini Tuhan, rasa syukur kami, permohonan kami. Hanya kami persembahkan di dalam Yesus Kristus, penguasa surga dan hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Hosea. Masih sukacita?
selalu sukacita ya. Ya, Bapak Ibu kita undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita pujikan lagi. Itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita pujikan kembali kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Lagi Bapak Ibu. Yesusku luar biasa. Amin, luar biasa Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk pada persembahan dan perpuluhan. Kami mohon pada keluarga Bapak Ibu Christopher yang akan membantu kita dalam persembahan dan perpuluhan. Bu Parti akan bantu kita untuk doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini kami boleh bersatu bersama-sama memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan mengembalikan persembahan dan perpuluhan kami sebagai rasa syukur dan bakti kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami ini biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Ya, terima kasih kepada keluarga Bapak Ibu Christopher. Kita akan masuk ke dalam khotbah panggilan untuk mengabdi. Ikutlah aku, akan disampaikan oleh Pak Diakon Sidadi. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada PKMB, PKRB untuk mempersembahkan persembahan pujian. Silakan.
Terima kasih Pak Pendeta Hosea yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk berbagi pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian, sehingga kita semua dapat bersama-sama untuk beribadah dan kita bersama-sama akan belajar dari bagian-bagian sabda Tuhan. Semuanya itu bukan karena kita berhak atau kita layak, tetapi karena kebaikan hati Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita akan melihat bagian-bagian sabda Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari, Bapa kami di dalam surga yang memperhatikan kami dan menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk belajar dari bagian-bagian sabda-Mu, juga mendengarkan uraian-uraian sabda-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, itu sebabnya Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan, supaya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang kami kagumi dan kepadanya kami menyerahkan diri. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama dengan kami pada hari ini. Tuhan memberkati mereka juga sebagaimana Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pokok yang akan kita bahas pada hari ini berkenaan dengan panggilan untuk mengabdi. Kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23, Tuhan Yesus menyapa dan berbicara kepada Petrus pada waktu itu, sesudah mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, ada 153 ekor dan besar-besar, dan boleh dikatakan jalannya hampir robek tapi tidak, dan kemudian semuanya sudah ada. Maka salah satu tafsiran yang mengatakan, dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Salah satu tafsiran yang saya baca adalah bahwa yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah semua yang dapat berkat yang berlimpah luar biasa, tidak biasa kali itu. Namun sekarang dia bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini? Itu sebabnya tadi kita baca 3 kali Tuhan Yesus bertanya, dan jawabannya adalah, Tuhan kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu jawabannya jelas, ikutlah aku. Nah, berarti semua tadi akan ditinggalkan. Ikutlah aku. Dan itu perlu pengabdian yang penuh kepada Dia yang memanggil kita. Ikutlah aku. Jangan lupa, pada waktu kita mendengar Injil tentang Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah kabar baik bagi kita. Namun ini tidak bisa dipisahkan dari ketuhanannya. Jangan lupa, Kristus yang memanggil, Tuhan Yesus yang memanggil kita adalah Kurios, atau Tuhan pemilik. Artinya segala sesuatu Dia miliki, termasuk diri kita adalah miliknya. Jadi kita semua orang tebusannya, orang yang ditebus adalah Kuriosnya atau hambanya. Kalau orang Jawa bilang itu istilahnya
tutur tukon. Artinya memang budak belian yang dibeli Tuhan Yesus menjadi hamba-hambanya. Kita ini semuanya adalah abdi. Jadi semua abdinya waktu dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang dimintanya supaya kita taat kepada perintahnya. Jadi seorang abdi itu selalu taat kepada tuannya. Apa yang diperintahkan oleh tuannya, dia akan melakukannya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan Yesus bersabda, memanggil Petrus, memanggil murid-muridnya yang lain, dan memanggil kita, ikutlah aku. Dia tidak hanya sekedar mencari teman. Dia bukan hanya sekedar mencari pengikut sembarangan. Dia ingin mereka semua menjadi abdi-abdinya. Nah, itu jelas bagi kita. Jadi pengorbanannya di atas kayu salib memanggil kita semuanya bukan Tuhan mencari teman, tetapi mencari orang-orang yang siap mengikuti dia, mengabdi kepadanya. Dia memanggil mereka, memanggil kita untuk menyerahkan diri secara total. Banyak orang yang takut dengan istilah ini, wah cilokoan, harus menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Apa maksudnya? Sebenarnya yang dimaksudkan adalah semua yang ada pada kita harus diakui bahwa itu adalah miliknya. Tadi waktu di sekolah minggu beberapa waktu yang lalu juga dijelaskan, semua yang kita miliki adalah miliknya. Kalau tidak percaya, kita bisa melihat pada waktu Tuhan memanggil kita, semuanya itu sudah bukan lagi menjadi bagian kita. Itu sebabnya apa yang ada pada kita, termasuk apa yang ada di kantong kita semua, sebenarnya adalah milik Tuhan. Kalau dia mau pakai, tidak usah minta izin kita, dia akan pakai. Namun, dengan kebaikan hatinya, dia bertanya, boleh nggak sebagian untuk aku? Gitu. Nah, kalau kita menyerahkan diri secara total, tidak. Sekali waktu saya ketemu dengan Bapak Pendeta Karel. Itu adalah Bapak Gembala Sidang almarhum sekarang dari Gereja Baptis Kalvari, Jakarta. Beliau sudah almarhum, sudah lama sekali. Beliau bercerita bersama dengan putranya. Dia jalan-jalan di alun-alun, kemudian anaknya minta, Pak, tolong belikan saya kacang yang ada di pinggir jalan itu. Biasanya kan ada itu, tukang jualan kacang. Dulu, nggak tahu sekarang. Sekarang semuanya pakai Garuda, kacangnya lain lagi. Ini kacang yang di pinggir jalan. Benar, dibelikan satu kantong kertas begitu, dibelikan. Penuh. Kemudian Pak Pendeta ini bertanya kepada putranya, nah, bagi dong sama bapak juga pingin makan kacang. Apa yang dilakukannya? Anak ini kemudian membuka kacangnya, cari. Semuanya dicari semua itu. Kok lama sekali nggak dikasih-kasih gitu, cari. Dicari yang kecil-kecil dan nggak kemakan. Itu diberikan kepada bapaknya. Bapaknya itu astaga, saya yang memberikannya, saya yang membelikannya, oleh karena permintaan dia. Sekarang saya minta, kok diberikannya hanya sisa-sisanya. Perhatikan, Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita. Memberikan semuanya untuk kita. Sekarang dia minta kepada kita, yaitu pengabdian kita. Apakah kita memberikan juga cari-cari? Kalau ada sisa yang kita nggak pakai, kita serahkan pada Tuhan. Apa begitu? Termasuk
waktu kita juga. Dalam doa-doa kita juga, apakah kita hanya berdoa kalau ada sisa waktu? Kita kebaktian kalau ada sisa waktu. Apa itu? Tuhan sudah begitu baik pada kita. Luar biasa. Apakah kita menyerahkan diri penuh padanya? Dia menuntut ketaatan kita sepenuhnya karena kita adalah abdinya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Saya ambil dari terjemahan edisi yang kedua, terjemahan baru. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya kita ini hambanya dan kita diminta untuk mengabdi kepadanya secara penuh, taat kepadanya. Apakah kita hanya akan memberi sisanya? Ya Tuhan, saya nggak punya waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Nantilah Tuhan, kalau ada waktu. Sekali waktu, ada seorang suster rumah sakit. Di situ ada seorang pemudi yang pemudi masih remaja, pemudi begitu, sedang diopname. Pemudi ini lumayan wajahnya itu cantik dan banyak temennya. Nah, suster itu senang dengan. Sekali waktu ada teman-temannya memberikan buket bunga untuk ditaruh di pinggir tempat tidurnya waktu dia dirawat di rumah sakit. Nah, ini cerita biasa ini. Tetapi susternya itu pintar karena bunganya bagus, kan mawar itu bagus, mahal ya. Dia tidak taruh di tempat di mana pasiennya sedang sakit. Enggak. Taruh di mana? Itu ditaruh di kantor susternya. Taruh di kantor susternya. Eman-eman, taruh kan dia sakit tidur ngapain ya? Nontonin kembang gitu kan. Udah taruh di kantor susternya. Yang terjadi, sesudah bunganya layu, baru ditaruh di tempat pasiennya, baru ditaruh. Marah itu. Pasien itu, nona ini marah luar biasa. Kenapa begini? Susternya itu orang baik soalnya. Suster tahu itu adalah untuk saya. Kenapa Tuan, kenapa suster taruh di kantor suster? Susternya itu senyum aja. Bukankah itu sama seperti hidup, kan? Kenapa? Kamu orang Kristen. Tetapi kamu pada waktu diminta Tuhan menyerahkan diri kepadanya, kamu hanya memberikan sesudah kamu layu dalam pelayanan. Loh, selagi masih muda segar, dipanggil Tuhan, selalu mengatakan Tuhan panggil Rumin gitu. Nanti saja Tuhan, kalau saya sudah rada tua gitu. Kalau muda sekarang masih menikmati masa muda saya. Nanti kalau sudah tua, barangkali seusia Pak Sri tadi gitu, barangkali baru akan menyerahkan dirinya ya kalau saya masih bisa sedikit melayani. Tapi jangan sampai anak-anak muda menyerahkan dirinya justru pada waktu sudah layu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, bukan nanti, tetapi sekarang. Itulah pengabdian. Jadi anak-anak saya yang saya kasihi, para remaja, para pemuda, kalau dipanggil Tuhan, jangan semoyo kata orang Jawa. Apa sih semoyo sih?
mengelak. Kenapa, Bu? Oh, banyak alasan. Itu istilahnya itu semoyo kata orang Jawa. Jadi selalu mengelak dari panggilan gitu. Mau menyerahkan tuh nanti aja Tuhan, nanti nek wis tuwa gitu kalau sudah. Enggak. Terus sekalian yang dikasih Tuhan, ini 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-23 sama. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia, termasuk menjadi hamba dirinya sendiri. Mari kita menjadi hamba-hamba Kristus. Kata doulos yang dipakai Paulus untuk orang-orang milik Kristus mempunyai makna yang tegas pada zamannya. Itu budak yang tidak punya hak apapun. Hidupnya tergantung penuh dari tuannya. Sebenarnya kalau dipikir kita sama. Kita ini tergantung benar kepada Tuhan Yesus. Seharusnya kita sadari itu. Dan kita melakukannya semuanya untuk kemuliaan namanya. Nah, sekarang kita coba. Apakah kita menyediakan waktu untuk Tuhan sekarang ini? Sekarang ini. Kalau kita benar menyediakan waktu untuk Tuhan, coba buka tas kalian. Kalau kalian bawa tas. Kalau tidak, tolong buka kantong kalian. Kemudian sesudah itu, tolong pegang HP kalian, masukkan ke kantong. Dan masukkan ke tas, tutup itu. Jangan buka sampai kita selesai kebaktian. Siap tidak? Kita menyerahkan waktu kebaktian kita di hadapan Tuhan. Bukan mengatur diri kita dengan melihat TikTok. Atau apa saja. Sekarang kita coba. Apakah benar saudara dan anak-anak saya yang saya kasih siap melepaskan beberapa menit ini sajalah untuk masuk di dalam ibadah? Menyerahkan waktu ini hanya tidak sampai 1 jam lah, 1 jam lebih sedikit lah untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kita ini hamba Kristus. Kita ini budak, tidak punya hak apa. Siap tidak kita melakukan itu? Kalau siap, masukkan semua HP kalian dalam kantong atau di tas, tutup sampai nanti selesai kebaktian. Saya tidak maksa ya, tapi saya ingin tahu apakah kita hamba Tuhan, apa hamba diri sendiri. Artinya sebagai budak bisa disuruh oleh tuannya untuk bekerja keras tanpa upah atau pujian dan tidak boleh membantah. Mungkin gak akan dipuji orang. Kita melayani Tuhan, melakukan semuanya itu bukan supaya dipuji orang. Waduh, anak saya ini ya kalau kebaktian tidak pernah tapi selalu dimasukkan. Waduh, luar biasa. Bukan untuk pujian, tapi memang kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita diselamatkan untuk menjadi miliknya. Kita diselamatkan untuk menjadi abdinya. Jadi Tuhan Yesus itu memanggil kita, bukan dia mencari teman, tetapi dia ingin kita semua menjadi sahabatnya dan menjadi orang-orang yang mengabdi kepadanya. Inilah ajaran Alkitab yang hilang dari kekristenan pada masa kini. Sehingga ada orang yang menyebut dirinya orang Kristen, tetapi hidup sebagai tuan atas dirinya sendiri. Mengatur hidupnya sendiri, tidak pernah menyerahkan diri kepada dia, termasuk di dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus diperlakukan sebagai pesuruh yang harus memenuhi keinginan pribadinya. Dia datang berdoa, berseru kepada Tuhan kalau perlu. Kalau enggak perlu, enggak usah.
Jadi gereja itu seperti pasar. Artinya seperti pasar bukan rame-rame. Di sini bukan. Kalau kita pergi ke pasar antri misalnya, karena saya butuh sesuatu, saya pergi ke pasar. Kalau sudah mendapat kebutuhannya, saya pulang. Kalau saya nggak butuh sesuatu ke pasar, ngapain ke pasar? Kan begitu. Banyak orang Kristen berpikir gereja itu pasar. Kalau saya butuh Tuhan, saya datang. Kalau saya nggak butuh mangkirumin, nggak butuh ngapain saya ke gereja. Kan gitu. Kalau saya butuh Tuhan, saya akan berdoa. Kalau nggak butuh Tuhan, Tuhan maaf ya, saya nggak perlu engkau. Apa begitu? Kadang-kadang banyak orang Kristen yang memperlakukan Tuhan seperti itu. Artinya, dia tidak mengabdi. Tetapi Tuhan dijadikan pesuruh dalam hidupnya. Mari, ini disebabkan karena kekristenan seperti ini. Hatinya masih gelap. Sayang, ini lampunya terlalu terang. Kita melihat bahwa ego kita masih bertakhta di dalam diri kita. Kristus ada di bawah. Sehingga Kristus itu dia dijadikan pelayannya. Karena saya masih menjadi penguasa atas hidup kita. Kristus kalau perlu saya suruh. Itu sebabnya tadi waktu doa tadi, waktu sekolah minggu Pak Pendeta mengatakan bahwa orang kalau Tuhan memberkati saya, Tuhan harus memberkati saya karena saya percaya kepadanya. Kalau tidak memberkati saya tidak mau lagi percaya kepadanya bisa. Ada teologi yang semacam itu. Karena apa? Yesus hanya dijadikan pesuruh. Saya ini anak Tuhan. Saya ini anak raja. Maka karena saya anak raja, maka saya harus bisa minta apa saja dan harus dipenuhi. Ini anak raja yang manja menurut saya. Coba kalau misalnya salah seorang anak kita manja luar biasa, apa harus dituruti? Kalau enggak gulung, istilahnya itu di lantai gitu. Orang tuanya jadi waduh susah sekali, akhirnya diberikan aja. Kenapa? Bukan dia taat pada orang tuanya, tapi orang tuanya harus taat sama dia. Sekali waktu ada anak tetangga saya, dia itu waktu itu pergi ke supermarket, anaknya itu melihat satu mainan. Wah itu luar biasa itu. Yang perhatikan mainan, duduk di tempat situ. Yang lain-lain pada sudah mau pulang, dia masih duduk ngeliatin aja barang itu. Disuruh pergi bapaknya nggak mau. Akhirnya kenapa saya perlu barang? Bapaknya bilang bapak tidak punya duit. Tapi anak itu tetap nggak mau. Dia tetap duduk nongkrong di situ, ngeliatin barang itu. Bapaknya jengkel digendong. Nangis jerit-jerit diturunkan, gulung di situ. Masuk di supermarket gulung gitu bagaimana? Wah, muter-muter di situ. Waduh, tapi bapaknya malu kan. Akhirnya bapaknya membelikan barang itu. Udah terpaksa. Itu menunjukkan anak manja itu mengatur orang tuanya. Dia tidak taat pada orang tuanya. Kita ini anak Tuhan, kita itu manja apa bukan sebenarnya? Apakah kita mau melayani? Karena kita tahu anak yang baik selalu begini. Nah, Kristus akan berada menjadi tahta dan kita hambanya. Jadi bukan begini. Kalau begini egonya yang berkuasa. Sedangkan Kristus menjadi pesuruh. Tetapi seharusnya kalau Kristus menjadi Tuhan atas kita, ego kita turun, kita mengabdi kepadanya. Itu perlu kita sadari. Jangan sampai menjadi orang Kristen manja, gitu kan? Penting ini. Jadi kadang-kadang kalau manja itu suka ngambekan. Artinya ngambekan, kalau saya tidak dikunjungi oleh Pak Pendeta lagi, jangan tanya, saya tidak akan pernah datang ke gereja sampai kapanpun. Manja itu. Justru kalau dia tidak melakukan untuk saya akan melakukan untuk dia.
Banyak orang berpikir, apa yang Tuhan lakukan untuk saya? Apa yang Tuhan bisa lakukan untuk saya? Tapi jarang orang yang mengabdi yang bisa mengatakan, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Saya lanjut dengan catatan saya. Silahkan kita memperhatikan abdi dalam di keraton ya, zaman kerajaan di Solo, di Surakarta, di Yogyakarta. Mereka mengabdi dengan bangga. Apakah kita mengabdi kepada Tuhan Yesus dengan bangga atau supaya kita dipuji orang? Kalau saudara memiliki karunia-karunia khusus, salah satunya karunia untuk menyanyi. Marilah kita pakai untuk kemuliaan namanya. Bukan supaya kita dipuji. Saya itu hari ini saya rada kaget sedikit. Yang main drum itu dia. Dia itu biasanya kan main engek-engek gitu. Apa namanya? Duh, biola. Loh, saya biasanya soalnya saya selalu ingat tuh Tirtonadi engek-engek begitu. Itu lagu Tirtonadi. Saya pikir dia biasanya main biola itu, sekarang dia main drum. Saya bilang luar biasa anak ini. Dia bisa memainkan kakinya bagus sekali. Jadi ada kebanggaan kalau mengabdi kepada Tuhan, bukan supaya dilihat orang. Begitu kan? Tuhan Yesus datang bukan hanya menjadi juru selamat kita saja, melainkan dia adalah Tuhan atas hidup kita. Dan kita ini adalah hamba-Nya. Kita wajib mengabdi kepadanya selamanya. Karena kita adalah miliknya orang-orang tebusannya. Pujiannya. Pujian ketaatan. Begini. Kita sudah belajar sedikit basicnya tentang pengabdian. Ini berkenaan yang pernah kita pelajari bersama. Saya ingin mengajak kita melihat sebentar dari kitab Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-6. Ini dari terjemahan baru. Terjemahan baru edisi kedua. Ayat ke-6 saya baca. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini tuan, di manakah rasa takut kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat yang ke-7, saya lanjut dengan ayat yang ke-7. Kamu membawa roti yang cemar. Ini ayat yang ke-7 ya, saya baca ayat 7. Kamu membawa roti yang cemar ke atas misbahku, tetapi kamu berkata bagaimana kami mencemarinya. Dengan berpikir bahwa meja Tuhan boleh diremehkan. Sekarang ayat 8. Nah, apabila kamu membawa seekor binatang yang buta untuk dipersembahkan, bukankah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, bukankah itu jahat? Coba, bawalah itu kepada penguasa daerahmu. Apakah ia berkenan kepadamu atau menyambutmu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Artinya, mereka para imam pada zaman Maleakhi, mereka mempersembahkan persembahan yang sisa-sisa saja. Biasanya persembahan kepada Tuhan itu yang terbaik. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Memberikan yang terbaik. Ini diberikan berkenaan dengan yang cacat. Sisanya. Sekali waktu di Solo, saya masih remaja seperti teman-teman seperti dia dan sebagainya. Saya di gereja baptis Gading. Pada waktu itu uang 10.000 masa itu adalah uang yang sangat bernilai.
Sekarang kira-kira 100 ribuan, kira-kira begitu hitungannya. Nah, persembahannya, waktu persembahan itu ada yang masukkan uang 10.000 yang melayani waktu itu almarhum pendeta Jun Sumual. Nah, sesudah dihitung di belakang, hitung, wah, ada uang besar, tumben gitu. Kok kadingaren, katanya ada anggota jemaat yang mempersembahkan persembahan gede. Lalu dilihat oleh pendeta Jun. Nah, dia bilang sama penghitung, uang ini saya pegang dulu. Jangan dimasukkan, dikantongi sama dia. Minggu depannya langsung diumumkan. Hari ini, hari minggu lalu, ada yang memberikan persembahan 10.000. Uangnya ditunjuk. Luar biasa. Wah, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, ini selen. Artinya selen itu, sih Bu, itu enggak laku karena sepotong itu asli, yang sepotong asli, tapi uang yang lain lagi. Jadi sampai kapanpun uang itu tidak akan laku untuk dibelikan karena uangnya selen. Kata orang Jawa, itu enggak sama kanan sama kiri. Itu uang enggak laku yang dipersembahkan. Nilainya ditulisnya gede, tetapi nyatanya itu cacat sampai tidak bernilai. Itulah yang dikatakan di dalam Maleakhi pasal 1 ayat 8. Kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan, apakah itu benar-benar persembahan yang murni dan bernilai atau cacat? Ini perlu dipertimbangkan baik-baik ini. Artinya apakah kita benar-benar menghargai Tuhan atau tidak? Ya masuk uang selen leboke gitu, masukkan persembahan gitu. Uang yang nggak ada nilainya, sama sekali nggak ada nilainya. Marah itu Pak Pendeta semua di depan ini, di depan mimbar ya. Dijelaskan kepada mereka. Akhirnya Maleakhi 1 ayat 8 dijelaskan. Tidak menghargai Tuhan sama sekali. Ini bagaimana mungkin manusia menipu Allah? Ini pasal 3 ayat 8 sampai 9. Dikatakan 3 sampai 9. Bagaimana mungkin manusia menipu Allah? Nyatanya kamu menipu aku, tetapi kamu berkata bagaimana kami menipu engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Hai kamu seluruh bangsa. Ini orang Israel ya. Ayat 10, bahwalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di baitku. Pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi mereka kena kutuk. Bukan apa-apa, karena mereka tidak menghargai Tuhan sama sekali. Mereka menghina dengan memberikan barang-barang cacat kepada Tuhan. Memberikan sisa kepada Tuhan. Ya kurang enak lah kalau seorang anak sedang makan, di situ ada makanan, tiba-tiba bapaknya datang, ibunya datang, tolong berikan saya. Pasti tidak akan diberikan piringnya ini untuk bapak, dia ngambil lagi yang baru, nggak mungkin. Kalau itu melakukan, itu benar-benar menghina ayah dan ibu. Masuk sisanya diberikan, nih mah, nih pak, nih bu, apa gitu. Nggak bisa. Kita pasti memberikan yang terbaik untuk bapak dan ibu. Demikian juga dengan Tuhan. Bisa tidak kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Catatan. Mudah-mudahan morfi saya jalan. Tuhan memberikan 10 apel. Ini apel hijau ini. Gambar saya.
saya dapatnya hanya apel hijau masalahnya. Apel merah nggak dapet. Jadi dapat hijau. 10. Diminta 1 itu untuk dia di rumahnya. Sesuai dengan kitab Maliaki. Lalu yang terjadi adalah 10 apel untuk saya, sisanya untuk Tuhan. Jadi Tuhan hanya diberikan, sudah dikerokoti gitu, yang dikasih hanya bijinya sama bekas kerokotannya itu. Karena 10 untuk saya, Tuhan itu kerokotannya. Apa sih Bu? Kerokot itu. Itulah kira-kira. Jadi dimakan. Inilah kejadian banyak orang Kristen yang menganggap Tuhan itu hanya diberi sisanya saja. Bukan, jangan salah tafsir dengan Sri Dadi. Sri Dadi kurang duit nih, pasti dia ngomong tentang perpuluhan. Enggak, saya tidak pernah kekurangan kok. Benar tahu? Sejak saya masih di Solo, masih remaja, saya masih di STM negeri. Saya jualan koran untuk sekolah saya. Selalu saya belajar menyiapkan yang 10% milik Tuhan itu untuk dia. Meskipun uang yang saya terima tidak banyak. Saya ini peloper koran untuk hidup saya, karena bapak saya sudah tidak ada. Tinggal ibu saya dan adik-adik saya. Sebagian untuk makan, kami semua, dan selalu yang 1/10 untuk saya belajar sejak masa remaja saya. Saya tidak pernah kekurangan. Jangan lupa, Tuhan tidak pernah berutang pada kita. Tidak pernah. Jadi, inilah yang seharusnya kan. Jadi, 1 milik Tuhan. Jangan sampai dilupakan itu. Pak, Mas Ri apakah ya, harus dipotong pajak dulu. Itu kan pikirannya gitu. Potong pajak. Mungkin kalau pajak barangkali masih potong arisan dulu. Jadi, potong arisan dulu. Potong cicilan, potongin semua. Pak, ini sisanya tinggal 100.000. Jadi bagaimana? Kan sudah dipotong untuk makan ini untuk sekolah, sekolahnya. Udah. Jadi sisanya tinggal 100.000. Jadi perpuluhan saya benar 10.000. Betul. Ada seorang, ini kesaksian seorang. Dia bicara kepada pendetanya, pendeta, waktu gaji saya, pendapatan saya itu 1 juta, saya setia memberikan persepuluhan. 1 juta itu 100.000. Sekarang pendapatan saya sekitar 1 miliar. Harus diberikan 100 juta. Waduh Pak Pendeta, terlalu besar itu, 100 juta itu terlalu besar. Tolong doakan, tanyakan kepada Tuhan seharusnya bagaimana. Supaya saya belajar setia kembali kepada Tuhan. Dulu waktu saya setia Pak. 1 juta saya kasih 100 terus. Enggak pernah saya mangkir. Sekarang sesudah 1 miliar, saya susah memberi persepuluhan. Aduh, Pak Pendetanya ini pintar. Benar, ini kesaksiannya luar biasa. Baik, kalau saya akan berdoa untuk saudara. Doanya itu sederhana sekali. Tuhan, saudara ini rindu sekali melayani Tuhan dan setia dalam persepuluhan. Sekarang gajinya sudah 1 miliar, dia tidak bisa memberi sepersepuluhan. Kembalikanlah gajinya 1 juta supaya dia bisa setia memberi perpuluhan. Waduh, Pak Pendeta stop. Jangan. Orang itu bertobat. Tidak mau lagi. Ada yang kurang ajar. Ini adalah tua-tua jemaat. Dia mengatakan, berdoa di depan, doa syafaat. Apa yang bicara soal ini, persepuluhan. Ini kan sedang, kursus pengabdian.
sesudah dijelaskan begini, dia bilang, Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan supaya seluruh anggota jemaat yang hadir sadar tentang persepuluhan. Sekarang kalau ada di antara kita yang tidak memberikan perpuluhan, Tuhan tolong pukul dia supaya bertobat. Katanya, apa yang terjadi? Langit-langit ambruk kepada dia, belek. Oh Tuhan maaf, saya yang salah, katanya begitu. Itu benar itu. Benar kalau dia kan, loh tua-tua jemaat kok. Enggak tahu diaken atau apa gitu. Pokoknya dia itu anggota majelis. Dan dia bilang Tuhan pukul itu. Benar dipukul itu langsung atapnya bukan gempa bumi. Tiba-tiba ambruk, kena kepalanya brek itu langsung. Oh rupanya saya Tuhan. Mohon ampun. Mulai sekarang saya akan memberikan persepuluhan saya. Itu kejadiannya. Bukan saya kemudian mengajak saudara berdoa seperti itu. Jangan, nanti jangan ambruk. Jangan, bukan begitu. Tetapi kita ini abdi Tuhan yang harus setia kepada Tuhan. Jadi jangan memberikan tanya gitu. Jangan. Kemudian ada gambar lain lagi. Ini adalah pisang. Nah ini pisang khusus ini. Tuhan memberikan 10 pisang, yang 1 pisang milik Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya orang itu 10 pisang dimakan, Tuhan diberikan kulitnya. Biasanya begitu. Untuk apa kulitnya? Karena itu sisanya. Saudara tahu. Tuhan menegur orang-orang Israel. Hormatmu itu di mana sih? Kamu itu menghormati aku atau tidak? Lawang dengan ayah ibu kita memberikan yang terbaik. Kenapa kamu? Kalau aku ini bapak, di mana hormat? Kalau aku ini Tuhan, di mana penghargaanmu kepadaku? Jadi saudara sekalian, ini bukan ajaran ngawur, ini ajaran dari Tuhan. Nah, berkatnya, ini ajaannya. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di bait. Ujilah aku. Perhatikan, ujilah aku. Firman semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagi tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, saya alami itu. Saya tidak pernah kekurangan. Meskipun saya tukang loper orang, sampai saya selesai, kemudian saya bisa mengambil S1 saya, mengambil S2, kemudian saya mengambil S3 saya di Filipina. Siapa yang membayari saya? Enggak punya duit saya. Enggak punya biaya. Tuhan biayai saya. Cerita, kamu pergi ke Filipina, kamu ambil PhD-mu. Saya belajar di sana. Tuhan itu tidak kikir, tapi kita yang kikir. Jadi janganlah kikir dengan Tuhan karena dia adalah Tuhan kita yang memberikan semuanya untuk kita gitu. Jadi perlu kita ingat. Ini ya, ini bukan gambling atau seperti paranormal pengganda uang. Memberikan sekian nanti kembalinya sekian gitu. Itu kan ada itu. TikTok atau di apa sih, di televisi ada itu saya lihat. Aduh ampun. Itu memberi sekian kembali itu luar biasa. Bukan, Tuhan tidak seperti itu. Ini adalah ujian ketaatan dalam pengabdian. Apakah kita dapat mempercayakan diri kepada Tuhan dengan yang 90% itu atau tidak? Ini contoh, ini kesaksian juga. Kalau kita pergi ke supermarket, kita akan ketemu dengan Quaker Oats. Quaker Oats. Itu biasanya yang punya adalah Henry Crowell. Dia waktu masih remaja, usianya masih kecil, ayahnya meninggal. Karena ayahnya kena TBC, meninggal. Dia pun juga kena penyakit ini. Masih remaja itu, belum 17 kok. Belum 17. Dia mendengar khotbah dari seorang kalau nggak salah di El Moody yang berkhotbah. Barang siapa menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dan memberkati. Dia bilang begini, Tuhan, saya tidak punya apa-apa.
saya sakit TBC dan umur saya mungkin tidak panjang, tetapi saya berjanji, kalau Tuhan memberkati saya dengan usaha saya, maka sebagian itu adalah milik Tuhan. Dia memberikan persepuluhan, rajin sekali memberikan persepuluhan. Dia tahu saya tidak bisa main musik, tapi saya memiliki kemampuan untuk menjadi pengusaha. Yang terjadi adalah usahanya diberkati Tuhan. 1/10 semakin diberkati, dia kelebihan, dikembalikan 20%. Sampai sekarang Quaker Oats itu memberikan 70% dari apa yang didapatnya. Mereka hanya hidup dengan 30% berdamai seluruh perusahaannya lebih dari cukup. Mereka kaya semua. 70% untuk utusan ini seluruh dunia. Quaker Oats. Kenapa? Dia mengakui, Tuhan, saya ini hamba-Mu. Saya hanya bisa memberikan ini kepadamu. Saya tidak ingin menghina Engkau dengan memberikan sisa-sisa semata. Andy Crowell mungkin sekarang sudah almarhum, tetapi perusahaannya terus mendukung pelayanan. Kenapa? Dia sadar siapa Tuhan Yesus, siapa Tuhan Allah, dan siapa diri sebagai hamba Tuhan. Jadi, hamba yang menerima 5 talenta itu Matius 25 ayat yang ke-20 sampai 21 ini terjemahan yang kedua. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya kepadanya, bagus, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhan. Apakah kita setia dengan perkara yang kecil, dengan perpuluhan kita? Kalau kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Dia akan memberikan jawab yang lebih besar. Kepercayaan yang lebih besar. Kuncinya, apakah kita setia dengan perkara-perkara kecil? Siapa setia dengan perkara kecil, dia akan setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak setia dengan perkara kecil, ia pun tidak akan setia dengan perkara-perkara yang besar. Bagaimana kita? Mari kita menyelidiki diri kita sendiri. Siapkah kita mengabdi kepada Tuhan dan melakukan ketaatan, menghargai Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dengan setia kepada perpuluhan kita di hadapan Tuhan. Jangan lupa, perpuluhan itu adalah milik Tuhan, bukan persembahan. Persembahan itu dari kita untuk Tuhan, tapi perpuluhan adalah milik Tuhan. Itu istilahnya bukan memberikan perpuluhan, tapi mengembalikan persepuluhan. Kalau kita memberikan persembahan, tapi persepuluhan adalah mengembalikan milik Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bersama-sama, kiranya kami semua tanpa kecuali melakukan refleksi diri. Jikalau kami belum melakukannya, Tuhan tolonglah kami, mampukan kami untuk setia kepada Tuhan dengan perkara-perkara kecil. Kiranya pengabdian kami benar-benar berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Karena kami tahu siapakah kami ini yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kami mempersembahkan Tuhan yang terbaik yang kami punya untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan layak untuk Engkaulah Raja Maha Besar. Kiranya seluruh persembahan kami dan juga perpuluhan kami berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus.
Ya, atas nama gereja, terima kasih Diakon Sidati, firman Tuhan yang sudah kita dengar, memberkati kita, juga menantang kita. Bagaimana kita mengimani firman Tuhan. Ya, salah satunya mengembalikan milik Tuhan, yaitu 1/10 dari berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima melalui usaha kita. Makasih Diakon, Tuhan berkati keluarga juga pelayanan Diakon Sidati. Ya, sebelum kita doa berkat Bapak Ibu, ya Bu, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama persekutuan doa, besok Rabu tanggal 1 Oktober, firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Misto Yono. Petugas ibadah minggu 5 Oktober bisa dilihat Bapak Ibu. Ya. Latihan jika tidak ada perubahan tetap hari Sabtu jam 6 sore. Lanjut. Selamat ulang tahun 28 September Saudara Charles Effendi Nitbani. Halo Charles. Mana tadi? Ya, Tuhan berkati Charles. Ya. Sekolahnya juga cita-citanya. Tanggal 29 Oktober, Bapak Robert Maliaki Siombing. Selamat ulang tahun Pak Robert. Ya. Ya. Besok kita ngopi bareng Pak ya. Besok malam PBI ya. Ya. Besok ada nobar di gereja ya, jam 6.15 menit ya. Dengan tim dari Tiranus. Ya. Silakan. PBI yang mau bergabung, ya, besok jam 18.15. PKMB, PKRB nanti sore akan dimulai ya, persekutuan khusus ya, percakapan menggunakan bahasa Inggris. Ini yang SMA, yang pemuda, yang sudah kuliah, yang sedang kuliah, yang sudah bekerja silakan. Ya. Kalau ingin meningkatkan skill, keterampilan ya berbahasa Inggris dipersilahkan. Nanti sore jam 6 ya kita juga ngopi bareng bersama Cia, Mas Prin dan Mas Rahman. Ya, karena mereka punya talenta skill bahasa Inggris silahkan. Para orang tua mendorong putra putrinya ya sehingga siap ya belajar. Pak saya enggak biasa, yang penting mau dulu, semangat dulu. Ya. Nanti akan diajari apalagi sekarang. Ya. Belajar via YouTube, ditambah ada tatap muka itu semakin menolong kita. Itu mengingatkan ya untuk PKMB, PKRB, nanti sore jam 6. Ada lagi? Ada tambahan pengumuman? Ya, enggak ada. Siapa yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini? Ya, semuanya sudah pernah. Kalau enggak ada tambahan pengumuman, mari kita doa berkat bersama-sama. Saya mengundang semua jemaat untuk berdiri. Kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang bertahta dalam kerajaan surga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang kami puja, kami sembah, kami mohon berkat-Mu. Turun bagi kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kita aminkan, Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu.
Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.